Hukum-hukum tentang uang dan kekayaan seringkali terasa kaku, membosankan, dan sulit dipahami oleh orang awam. Kita dibesarkan dalam sistem yang mengajarkan bahwa untuk mendapatkan uang, kita harus bekerja keras, banting tulang, lembur siang malam, bahkan sampai mengorbankan kesehatan dan waktu bersama keluarga. Namun, apakah itu satu-satunya jalan? Apakah Tuhan memang menciptakan dunia ini sedemikian sempit hingga kita hanya bisa mendapatkan rezeki lewat kelelahan dan tekanan? Di paragraf ini, saya tidak akan mengajak Anda melawan logika atau meninggalkan usaha, tapi saya akan membuka pintu bagi Anda untuk memahami bahwa ada dimensi lain dalam memperoleh rezeki. Dimensi ini tidak hanya diajarkan oleh para guru spiritual dari Timur Tengah, tetapi juga oleh para filsuf Yunani dan ilmuwan modern. Rezeki tidak datang hanya karena kerja fisik, tetapi karena keselarasan energi, niat, dan frekuensi batin. Inilah yang akan kita bongkar bersama dalam video ini. Sebuah paradigma baru tentang uang, bahwa uang bukan untuk dikejar, tetapi untuk ditarik. Dan penarikannya bukan lewat keringat semata, tetapi lewat vibrasi, getaran, energi, fokus. Sebab semesta bekerja bukan karena logika manusia, tapi karena keseimbangan antara batin dan tindakan nyata yang selaras dengan hukumnya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam dimensi spiritual, filsafat, dan ilmiah tentang cara uang datang ke hidup seseorang, saya ingin mengajak Anda untuk ikut terlibat dalam perjalanan besar ini. Jika Anda merasa isi video ini bermanfaat, penuh wawasan, dan memberikan sudut pandang yang belum pernah Anda dengar di tempat lain, saya mohon dengan segala hormat, silakan tekan tombol subscribe untuk channel ARS Pandangan Hidup. Jangan lupa juga untuk klik like jika Anda merasa terinspirasi, dan tulis komentar di bawah tentang apa yang paling menyentuh hati Anda dari pembahasan ini. Mengapa ini penting? Karena setiap subscribe dan komentar Anda bukan hanya mendorong channel ini berkembang, tetapi juga menyebarkan getaran positif kepada lebih banyak orang. Anda bisa menjadi bagian dari perubahan cara pandang jutaan orang tentang uang, kerja keras, dan spiritualitas. Bayangkan jika hanya dengan klik sederhana, Anda membantu orang lain terlepas dari belenggu ketakutan finansial dan mulai memahami bahwa Tuhan menciptakan jalan rezeki yang lebih tenang, damai, dan selaras. Jadi mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama, karena ilmu ini bukan milik saya saja, tapi milik semua jiwa yang ingin hidup penuh makna dan kelimpahan. Banyak dari kita yang tanpa sadar menjalani hidup seperti robot. Bangun pagi, kerja sampai malam, lalu tidur, dan ulangi lagi. Kita percaya bahwa kesibukan itu adalah tanda keberhasilan. Padahal, seringkali kesibukan justru menjadi bentuk pelarian dari rasa takut miskin, takut gagal, dan takut tidak dianggap sukses oleh lingkungan. Inilah jebakan sistem yang menjadikan manusia lupa pada kekuatan batiniah yang sesungguhnya. Kita tidak pernah diajarkan bahwa tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita memancarkan energi. Dan energi itu beresonansi dengan alam semesta. Ketika kita memancarkan rasa takut, panik, dan kecemasan, maka rezeki menjauh karena kita tidak lagi berada di frekuensi penerimaan. Sebaliknya, ketika kita dalam kedamaian, yakin, dan bersyukur, maka semesta akan merespon seperti cermin, memberi kita lebih banyak alasan untuk bersyukur. Disinilah letak kekuatan vibrasi. Ini bukan mistik kosong. Ini adalah sains yang dibuktikan lewat berbagai riset tentang gelombang otak, getaran hati, dan daya tarik niat. Anda tidak harus menjadi sufi untuk memahami ini. Tapi, para sufi sejak ratusan tahun lalu sudah mempraktikannya. Mereka tidak hidup dalam kejaran dunia, tetapi dunia justru tunduk pada ketenangan batin mereka. Kita perlu mengubah cara kita memandang uang. Uang bukan musuh. Uang juga bukan kutukan. Uang juga bukan berhala. Uang adalah energi netral. Ia bisa menjadi berkah atau bencana, tergantung pada siapa yang memegangnya dan bagaimana ia memperolehnya. Ketika kita mengaitkan uang dengan penderitaan, maka uang akan menjauh, karena energi uang tidak suka tempat yang penuh dengan ketakutan dan trauma. Inilah sebabnya banyak orang yang merasa sudah bekerja sangat keras, namun tetap hidup dalam kekurangan. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena mereka belum mengakses hukum energi yang bekerja di balik layar kehidupan. Dalam banyak kitab spiritual, termasuk juga dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Tuhan memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ini bukan berarti kita boleh malas, tapi ini menjadi tanda bahwa kerja keras saja tidak cukup.
harus ada keselarasan batin, harus ada ketenangan jiwa, harus ada niat murni yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Dan ini bisa dimulai dengan mengubah persepsi kita terhadap uang, bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tapi sebagai sesuatu yang datang ketika kita sudah menjadi pribadi yang layak, dewasa secara spiritual, dan tenang dalam menghadapi hidup. Mari kita lihat bagaimana para sufi memandang rezeki. Mereka bukan orang-orang yang hidup dalam kemewahan duniawi, namun keberkahan hidup mereka seringkali mengalir tanpa henti. Mereka tidak sibuk mencari uang, tapi uang dan kebaikan datang dalam bentuk yang bahkan sulit dijelaskan dengan logika biasa. Dalam sufisme, rezeki bukan tentang jumlah, tetapi tentang kelimpahan yang tidak membebani jiwa. Dalam banyak riwayat, para wali Allah bahkan tidak pernah kekurangan, meskipun mereka tidak bekerja dalam pengertian duniawi. Ini bukan tentang menyerah pada kemiskinan, tapi tentang melepaskan ketergantungan yang berlebihan terhadap dunia. Dan justru ketika hati mereka tidak terikat, dunia pun menyerahkan dirinya. Mereka menjadi pusat tarik daya, bukan karena mereka melakukan ritual majis, tapi karena energi batin mereka sinkron dengan hukum Tuhan. Ketika hati bersih, niat lurus, dan hidup dijalani dengan ikhlas, maka semesta pun membuka jalan dari arah yang tidak diduga-duga. Inilah pelajaran yang selama ini tersembunyi. Uang datang bukan hanya karena usaha luar, tetapi karena kekuatan dalam. Dan semua orang, tanpa memandang agama, status, atau latar belakang, bisa mempelajarinya dan mempraktikkannya. Apa yang para sufi alami bukanlah keajaiban tanpa sebab, melainkan buah dari sinkronisasi total antara niat, tindakan, dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kesadaran penuh bahwa semesta bukan sekedar ruang kosong yang acak, melainkan sistem cerdas yang merespon setiap getaran batin manusia. Ketika seseorang berserah, bukan berarti ia pasrah dan menyerah, tapi ia berada dalam kondisi keterhubungan spiritual yang mendalam. Dan dalam kondisi itulah, frekuensinya menjadi jernih. Ia tidak lagi dipenuhi rasa takut, iri, cemas, atau marah. Ia menjadi tenang, ringan, dan terbuka. Dan semesta, dengan caranya sendiri, menghadirkan rezeki dalam bentuk apapun. Bisa berupa ide bisnis, koneksi penting, kesempatan yang tidak direncanakan, atau bantuan tak terduga. Kita bisa meniru pola ini, bukan dengan meniru bajunya, doanya, atau ritualnya, tetapi dengan meniru ketenangan dan kejernihan batinnya. Sebab, Tuhan tidak melihat bentuk luar, melainkan hati. Dan hati yang selaras dengan hukum ilahi akan memancarkan daya tarik luar biasa. Jadi jika selama ini kita terlalu fokus pada kerja tanpa jeda, mungkin sekarang saatnya menyeimbangkan dengan kerja dalam, menjaga vibrasi, memperkuat niat, dan menyelaraskan diri dengan hukum-hukum semesta yang sudah ada sejak awal penciptaan. Jika kita kembali ke akar persoalan, maka masalah terbesar manusia terhadap uang bukanlah kekurangannya, tapi rasa takut kehilangannya. Rasa takut inilah yang membuat kita panik saat pemasukan turun, tertekan saat utang menumpuk, dan gelisah saat melihat orang lain lebih dulu berhasil. Padahal, rasa takut adalah signal frekuensi rendah yang justru menghalangi aliran rezeki. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Dalam ilmu fisika kuantum, emosi memiliki getaran yang dapat diukur. Emosi seperti cinta, syukur, dan damai memiliki frekuensi tinggi, sedangkan emosi seperti takut, benci, dan iri memiliki frekuensi rendah. Maka ketika hidup kita dipenuhi rasa takut, vibrasi kita turun, dan otomatis tidak sinkron dengan frekuensi kelimpahan. Ibarat radio yang diputar ke frekuensi salah, kita tidak akan menangkap siaran yang diinginkan. Maka jalan keluarnya bukan bekerja lebih keras, melainkan mengangkat frekuensi batin. Caranya? Latih pikiran untuk fokus pada yang kita punya, bukan yang belum ada. Ucapkan syukur bukan hanya saat dapat bonus, tapi juga saat bisa bernafas dengan tenang. Karena saat kita berada dalam keadaan batin yang bersyukur, kita membuka saluran energi yang jauh lebih luas. Dan itulah kondisi terbaik bagi uang untuk datang tanpa harus dikejar dengan panik. Banyak orang salah paham bahwa vibrasi atau energi hanya urusan spiritualitas atau agama. Padahal sains modern pun mengakui keberadaannya. Otak manusia memancarkan gelombang listrik dalam berbagai frekuensi.
beta, alfa, theta, dan delta. Masing-masing frekuensi ini mempengaruhi kondisi kesadaran dan kreativitas. Saat otak berada di gelombang alfa atau theta, biasanya kita dalam keadaan santai, reflektif, dan intuitif. Di momen-momen inilah banyak ide brilian muncul, solusi mengalir, dan inspirasi datang tiba-tiba. Bukan karena kita sedang bekerja keras secara fisik, tapi karena pikiran kita tenang dan terbuka. Maka tidak heran jika orang yang rutin bermeditasi, merenung, atau menyendiri justru lebih kreatif dalam melihat peluang. Ini juga menjelaskan kenapa dalam sejarah banyak penemu besar seperti Nikola Tesla, Albert Einstein, hingga para wali dan ulama besar mendapatkan ilham bukan saat sibuk bekerja, tapi justru saat dalam kondisi tenang. Inilah esensi dari prinsip uang datang saat kamu tenang. Karena saat kamu tenang, otakmu bekerja optimal, intuisimu menyala, dan frekuensi jiwamu sinkron dengan semesta. Maka pekerjaanmu menjadi efisien, bisnismu mengalir, dan peluang datang tanpa harus kamu paksa. Semua berawal dari kondisi batin yang damai dan jernih. Namun tentu saja tenang bukan berarti pasif. Banyak orang salah paham konsep ketenangan batin seolah itu ajakan untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Padahal ketenangan batin justru membuat tindakan kita lebih efektif. Orang yang tenang berpikir lebih jernih, mengambil keputusan dengan bijaksana dan tidak terburu-buru dalam respons keadaan. Ia tidak bereaksi berdasarkan emosi, tapi bertindak berdasarkan kesadaran. Ini yang membedakan antara kerja keras yang panik dan kerja cerdas yang damai. Dalam kehidupan para sufi dan tokoh spiritual besar, kita bisa melihat bahwa ketenangan tidak membuat mereka malas, justru membuat mereka bekerja lebih penuh cinta. Mereka tetap berdagang, mengajar, berkarya, tapi tanpa tekanan berlebihan. Mereka menjalani hidup dengan rasa cukup dan percaya bahwa rezeki tidak pernah salah alamat. Maka ketika kita bisa menggabungkan ketenangan batin dengan tindakan yang terarah, maka hasilnya luar biasa. Kita tidak hanya menarik uang, tapi juga kedamaian. Kita tidak hanya menjadi kaya, tapi juga bijaksana. Dan disinilah letak kekuatan sejati yang jarang dibahas di sekolah atau seminar-seminar bisnis modern, bahwa rezeki sejati adalah gabungan antara usaha lahir dan vibrasi batin yang selaras dengan hukum Tuhan dan semesta. Sekarang mari kita menengok sebentar ke dalam ajaran filsafat stoicisme, khususnya dari tokoh-tokoh seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Mereka hidup dalam zaman yang keras, penuh konflik politik dan ketidakpastian, tapi tetap mengajarkan ketenangan batin sebagai fondasi kehidupan. Epictetus pernah berkata bahwa bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tapi tafsir mereka terhadap peristiwa itu. Artinya, dunia luar bisa saja kacau, ekonomi bisa naik turun, tapi kalau pikiran kita kuat, maka kita tidak akan goyah. Dan inilah dasar dari vibrasi kelimpahan. Ketika kita mampu menjaga persepsi positif, maka meskipun dunia sedang tidak bersahabat, kita tetap bisa menarik rezeki. Marcus Aurelius juga menulis bahwa segala sesuatu bergantung pada pikiran kita. Maka jika kita menginginkan hidup yang kaya, bukan hanya uang, tapi juga makna, maka kita harus mulai dari dalam. Kita perlu melatih diri untuk tetap stabil dalam badai, tetap bersyukur saat kehilangan, dan tetap percaya saat segalanya belum jelas. Karena keteguhan hati inilah yang akan mengangkat frekuensi kita dan membuat rezeki datang dari arah yang bahkan tidak pernah kita rencanakan. Ini bukan sulap, ini hasil dari kekuatan mental yang selaras dengan hukum semesta. Konsep bahwa dunia luar hanya cermin dari dunia dalam menjadi benang merah yang menyatukan antara ajaran para sufi dan filosofi stoikisme. Ketika kita marah pada kehidupan karena belum diberi cukup, sebenarnya kita sedang menciptakan kabut pada lensa batin kita sendiri. Dan dari lensa yang buram itu, kita menilai bahwa dunia ini gelap dan kejam. Padahal seringkali yang perlu dibersihkan bukan dunianya, tetapi cara pandang kita terhadap dunia. Energi itu bersifat reflektif. Jika kita memancarkan rasa cukup, maka semesta akan mempertemukan kita dengan hal-hal yang meneguhkan rasa cukup itu. Jika kita bersyukur, maka kejadian-kejadian yang membuat kita makin bersyukur akan berdatangan. Sebaliknya, jika kita mengeluh dan merasa kurang terus-menerus, maka kejadian-kejadian yang memperkuat keluhan itu pun akan muncul.
Ini bukan sekedar motivasi, tapi realita frekuensi. Pikiran dan perasaan kita seperti magnet, ia menarik pengalaman yang sefrekuensi. Maka cara menarik uang bukan dengan memaksakan kerja yang melampaui batas, tapi dengan menyelaraskan perasaan dan pikiran agar menjadi wadah yang bersih untuk menerima rezeki. Rezeki tidak akan nyaman tinggal di hati yang sempit dan gelisah, tapi ia akan betah hadir di ruang batin yang lapang, tenang, dan penuh penerimaan. Dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Uang adalah tamu, dan batin kita adalah rumahnya. Jika rumah itu gelap, berantakan, dan dipenuhi suara negatif, tamu manapun akan enggan mampir, apalagi menetap. Tapi jika rumah itu terang, hangat, bersih, dan ramah, maka tamu itu akan merasa nyaman dan datang kembali. Demikian pula rezeki. Ia datang ke tempat yang memancarkan kenyamanan batin. Dan itulah sebabnya penting sekali untuk menjaga kualitas pikiran dan perasaan. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa untuk mendapatkan uang, kita harus selalu sibuk. Padahal, diam pun bisa produktif. Diam bukan berarti tidak bergerak, tapi bergerak dalam frekuensi yang tidak terlihat. Banyak orang mendapatkan ide besar justru ketika sedang santai, berjalan sendiri atau bermeditasi. Bahkan dalam Al-Quran, ada banyak momen di mana wahyu diturunkan saat Rasulullah sedang menyendiri di Gua Hiro. Artinya, dalam kesunyian dan keheningan, pintu-pintu langit terbuka lebih lebar. Maka jika kita ingin menarik rezeki lebih deras, kita perlu melatih diri untuk betah dalam ketenangan. Ketenangan bukan kelemahan, ia justru senjata paling ampuh untuk menarik hal-hal besar dalam hidup, termasuk uang, peluang, dan kelimpahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun, ketenangan batin bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia bukan hadiah yang jatuh dari langit, melainkan hasil dari latihan, pengendalian diri, dan kesadaran penuh dalam menjalani hidup. Kita tidak bisa berharap tenang kalau setiap hari pikiran kita disuguhi berita buruk, komentar negatif, dan perbandingan diri yang melelahkan dari media sosial. Maka kita harus menciptakan ruang untuk keheningan dalam rutinitas kita. Entah itu lewat meditasi, zikir, atau sekedar duduk diam sambil menarik napas panjang dan menyadari keberadaan diri. Dalam momen-momen itulah kita sedang menyetel ulang frekuensi batin. Kita sedang mencabut kabel negatif yang selama ini menahan arus energi kelimpahan mengalir ke hidup kita. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai mesin pencari uang, tetapi sebagai makhluk spiritual yang punya kemampuan untuk mencipta, menarik, dan memberi. Dan semua kemampuan itu aktif saat batin kita damai. Banyak orang mencari ilmu tarik rezeki di luar, padahal sumber kekuatannya ada di dalam. Ia tersembunyi dalam batin yang tidak terganggu, dalam jiwa yang tidak mudah tergoda oleh ilusi kesuksesan semu. Maka sebelum mengejar lebih banyak, ada baiknya kita bertanya, apakah rumah batin kita sudah siap menerima tamu bernama rezeki? Bila kita mulai melatih diri untuk hidup dalam kesadaran, maka kita akan menyadari satu hal penting, bahwa kehidupan selalu berbicara. Semesta selalu mengirimkan sinyal, tanda, dan peluang. Namun hanya jiwa yang tenang yang mampu menangkap pesan-pesan itu dengan jernih. Orang yang pikirannya sibuk dan gelisah akan sulit mendengar ilham, sulit melihat celah, dan sulit membaca arah. Maka dalam konteks uang dan rezeki, kemampuan untuk menangkap peluang adalah bagian dari vibrasi kelimpahan. Dan peluang bukan hanya datang kepada orang pintar, tetapi kepada orang yang siap secara batin. Coba renungkan, berapa kali dalam hidup Anda melewatkan peluang hanya karena terlalu sibuk meragukan diri sendiri? Berapa kali Anda abaikan ide besar hanya karena merasa belum cukup mampu? Itu bukan soal kurang kemampuan, tapi karena frekuensi batin belum selaras. Ketika vibrasi Anda naik, Anda tidak hanya lebih percaya diri, tapi Anda juga akan bertemu dengan orang, situasi, dan kejadian yang mempercepat kemajuan Anda. Semua seperti konspirasi yang indah. Tuhan tidak pernah menyulitkan rezeki hambanya, tapi seringkali hambanya sendirilah yang menutup pintu itu dengan pikiran sempit dan hati yang belum bersih. Maka bersihkan dan biarkan semesta bekerja. Kita juga perlu pahami bahwa kelimpahan sejati tidak hanya berbentuk uang kertas atau saldo rekening. Kelimpahan bisa hadir dalam bentuk kesehatan, relasi yang harmonis, kedamaian jiwa, bahkan ide-ide yang bernilai tinggi. Orang yang vibrasinya tinggi seringkali mendapatkan dukungan dari arah yang tidak pernah ia pikirkan. Seseorang datang menawarkan kerjasama, tiba-tiba ada peluang magang atau proyek, atau bahkan sesuatu yang tampaknya kecil seperti video ini tiba-tiba muncul di beranda Anda dan bisa mengubah cara pandang hidup Anda selamanya. Semua itu adalah bagian dari energi kelimpahan yang bekerja dalam diam.
Maka jangan pernah anggap remeh kekuatan batin yang damai. Ia bukan hanya menenangkan, tapi juga menciptakan realitas. Dalam banyak studi tentang hukum tarik-menarik ditemukan bahwa manusia sebenarnya menciptakan pengalamannya berdasarkan persepsi yang ia pancarkan. Maka jika ingin mengubah hidup, ubahlah dulu getaran batin. Dari rasa takut ke rasa percaya. Dari rasa kurang ke rasa cukup. Dari panik ke damai, dan dari mengejar menjadi menarik. Itulah alkemi spiritual yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Tanpa harus menjadi orang suci atau tokoh besar. Cukup menjadi manusia yang sadar, bersih hatinya, jernih pikirannya, dan kuat keyakinannya kepada Tuhan. Keyakinan kepada Tuhan bukan hanya soal doa dan ibadah formal, tapi juga tentang kepercayaan mendalam bahwa semesta ini tidak bekerja secara acak. Ada kecerdasan ilahiyah yang mengatur segalanya, termasuk urusan rizki. Ketika kita meyakini hal ini, maka kita tidak lagi merasa harus memaksa semua hal berjalan sesuai rencana pribadi. Kita belajar menyerahkan sebagian kepada ketetapannya, dan tugas kita tinggal menyelaraskan frekuensi batin agar bisa menerima kehendaknya dengan lapang. Inilah sikap batin yang dimiliki oleh orang-orang yang vibrasinya tinggi. Mereka tidak buru-buru, mereka tidak mengeluh saat sesuatu tidak sesuai ekspektasi. Mereka percaya bahwa semua yang datang adalah bagian dari penyelarasan semesta menuju versi diri yang lebih layak untuk menerima rezeki besar. Maka, saat kamu sedang berada dalam fase sulit, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan sedang menghukummu. Bisa jadi, itu adalah proses pembersihan energi. Proses yang akan membuat hatimu lebih lapang, pikiranmu lebih terbuka, dan hidupmu lebih siap menerima kelimbahan. Ingat, air tidak akan mengalir ke tanah yang keras dan tertutup. Ia butuh celah, butuh kerendahan hati, butuh ruang. Demikian pula rezeki. Ia mengalir ke hati yang rendah hati, terbuka, dan tidak menyimpan prasangka buruk terhadap Tuhan dan kehidupan. Disinilah kita mulai memahami bahwa proses menarik rezeki tidak bisa dilepaskan dari kondisi batin. Bahkan jika seseorang memiliki pendidikan tinggi, jaringan luas, dan strategi bisnis yang canggih, tetapi batinnya masih penuh kecemasan, maka rezeki tetap akan terasa jauh. Kita sering melihat orang yang tampaknya sederhana, tidak menonjol secara penampilan atau pendidikan, namun hidupnya berkecukupan, damai, dan bahkan bisa membantu banyak orang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari resonansi batin yang cernih dan vibrasi yang kuat. Semesta mengenali ketulusan. Tuhan menyukai kebersihan hati. Dan orang-orang yang hidup dalam kesadaran bukan hanya menarik uang, tapi juga menarik keberkahan. Maka kita harus mulai menggeser fokus, bukan hanya pada kerja keras, tapi juga pada kerja batin. Kerja membersihkan diri dari prasangka, dari iri, dari rasa tidak cukup. Kerja menyembuhkan luka-luka lama yang membuat vibrasi kita rendah. Kerja yang tidak tampak dari luar, tapi berdampak besar pada arus rizki. Karena rizki sejati bukan hanya soal angka di rekening, tapi juga soal kedamaian dalam menerima, kemampuan untuk memberi, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan syukur yang tulus dan hati yang lapang. Maka penting bagi kita untuk mulai mempraktikkan disiplin batin. Sama seperti tubuh yang perlu olahraga, batin juga perlu dilatih agar tetap kuat dan lentur. Salah satu cara paling efektif adalah dengan rutin melakukan refleksi diri. Duduklah diam setiap hari, meski hanya 15 menit, dan periksa isi pikiranmu. Apa yang paling sering kamu pikirkan? Apakah tentang kekurangan atau tentang kelimpahan? Apakah kamu lebih sering membayangkan kegagalan atau mencukuri hal kecil yang kamu miliki saat ini? Apa yang kita pikirkan terus-menerus akan membentuk vibrasi dominan dalam hidup kita. Dan dari situlah semesta merespons. Jika kita ingin rezeki yang mengalir tanpa paksaan, maka isi pikiran dan perasaan kita harus mencerminkan keyakinan bahwa rezeki itu dekat, mudah, dan pantas untuk kita terima. Ini bukan tentang menginginkan yang besar, tapi tentang merasa cukup dan layak bahkan sebelum itu datang. Karena rasa layak menciptakan ruang untuk menerima, dan rasa cukup menciptakan energi damai yang menarik lebih banyak. Disiplin batin juga berarti menghindari perbandingan yang meracuni. Tidak semua orang menempuh jalan yang sama, dan rezekimu tidak akan tertukar.
Tuhan punya caranya sendiri untuk mengantar bagianmu, asal kamu tetap jernih dan sabar dalam prosesnya. Salah satu ilusi paling merusak dalam hidup modern adalah bahwa hidup harus selalu cepat, selalu sibuk, dan selalu kompetitif. Kita diseret dalam ritme yang membuat kita lupa bagaimana caranya tenang, lupa bagaimana rasanya duduk tanpa tekanan, lupa bagaimana caranya menikmati momen tanpa merasa bersalah karena tidak sedang produktif. Padahal dalam keheningan justru lahir kekuatan besar. Dalam Islam sendiri, konsep kholwat atau menyendiri untuk mendekat kepada Tuhan adalah praktik yang sangat dianjurkan. Dan dari pengalaman itu, banyak ulama dan sufi mendapatkan ketenangan yang luar biasa, yang kemudian menarik rizki dan keberkahan dari arah yang mereka tidak kejar. Kita pun bisa mempraktikannya. Tidak harus pergi ke gunung, cukup dengan menciptakan ruang sunyi dalam hati. Dengan menolak distraksi yang tidak perlu, dengan menyaring informasi yang masuk, dengan menjaga percakapan kita dari gosip dan keluhan. Keheningan bukanlah kemiskinan. Keheningan adalah sumber kekayaan batin. Dan dari batin yang kaya, segala sesuatu mengalir. Ide mengalir, energi mengalir, uang pun mengalir. Karena pada dasarnya, dunia luar hanyalah proyeksi dari dunia dalam. Maka jika dunia dalammu tenang, damai dan penuh syukur, semesta tidak punya pilihan selain mencerminkan hal yang sama. Kini kita tiba pada satu pemahaman penting, bahwa mengubah nasib finansial bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kita berpikir, merasakan, dan mempercayai. Banyak orang sibuk mencari peluang di luar, belajar dari seminar, menonton motivator, mengejar mentor, ikut program cepat kaya, namun tetap merasa hampa dan hasilnya tidak maksimal. Mengapa? Karena pondasi batinnya belum siap. Energi dalam dirinya masih penuh ketakutan, kecemasan, dan keinginan membuktikan diri. Padahal vibrasi semacam ini justru menutup untuk kelimpahan. Kita harus mulai menyadari bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan tindakan lahiriah, tetapi juga membaca isi hati. Maka sebelum melangkah jauh, benahilah hati. Latih ia untuk percaya, untuk ikhlas, untuk bersyukur. Latih pikiran agar tidak lagi mengulang skrip lama seperti saya tidak mampu, hidup saya selalu susah, atau rezeki saya seret. Semua kalimat itu adalah perintah kepada semesta, dan semesta akan berkata, baik, aku turuti. Ubah dialog batinmu, ucapkan kata-kata yang membangun, tanamkan keyakinan bahwa rezekimu ada, bahkan saat belum terlihat. Karena sesungguhnya, dalam sistem semesta yang bekerja dengan presisi ilahi, yang bersiaplah yang akan menerima, dan yang damailah yang akan dilimpahi. Ada satu pola yang sering tidak disadari oleh banyak orang ketika mereka ingin menarik uang. Mereka masih hidup dalam mentalitas butuh. Mereka mengatakan ingin uang, ingin rezeki, ingin kelimpahan, tapi vibrasi yang mereka pancarkan adalah kekurangan, kelaparan, rasa tidak aman, dan panik. Padahal semesta, atau jika kamu lebih suka menyebutnya Tuhan, tidak merespon apa yang kamu ucapkan, tetapi apa yang kamu pancarkan. Energi tidak bisa dibohongi oleh kata-kata. Kamu bisa mengatakan, saya kaya, tapi jika dalam hatimu ada rasa takut karena tagihan belum terbayar, atau kamu merasa kecil di hadapan orang yang lebih sukses, maka itu yang akan dikirimkan kembali kepadamu. Bukan afirmasimu yang menarik realitas, tetapi emosi di balik afirmasi itu. Maka dari itu, kamu harus belajar mencintai uang tanpa takut kehilangannya. Kamu harus berdamai dengan energi uang, menganggapnya sebagai sahabat, bukan sebagai dewa, tapi juga bukan sebagai musuh. Uang tidak akan tinggal lama di hati yang memusuhinya. Sama seperti cinta, uang hanya betah di tempat yang merasa cukup dan bersyukur. Disinilah banyak orang gagal, karena mereka mau uang, tapi menyimpan luka dan dendam terhadap uang. Luka terhadap uang ini seringkali berasal dari masa kecil. Mungkin kamu pernah mendengar orang tuamu bertengkar karena masalah keuangan. Atau kamu tumbuh dalam lingkungan di mana uang selalu jadi sumber konflik, tekanan, bahkan rasa malu. Tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu mencatat satu kesimpulan besar. Uang adalah masalah. Uang menyebabkan orang berubah. Uang membuat orang berantem. Uang merusak cinta. Dan inilah yang secara diam-diam membuatmu merasa bersalah setiap kali kamu ingin lebih banyak uang.
Kamu jadi merasa tamak jika bercita-cita jadi kaya. Kamu merasa seperti mengkhianati nilai-nilai kesederhanaan jika mulai berpikir besar soal kekayaan. Padahal, masalahnya bukan pada uang. Masalahnya adalah pada cara kita melihat uang. Uang bukan masalah. Cara manusia menyalahgunakan atau menyikapi uang, itulah akar persoalannya. Maka jika kamu ingin menarik uang dengan vibrasi yang tinggi, kamu harus menyembuhkan luka batinmu terhadap uang. Duduklah dengan jujur bersama dirimu. Tanyakan, apa perasaan terdalamku terhadap uang? Apakah aku membencinya, takut kehilangannya, merasa tidak layak memilikinya, atau aku sudah benar-benar berdamai? Dari sinilah segalanya dimulai. Setelah kamu menyadari luka yang tersimpan terhadap uang, kamu tidak boleh berhenti di kesadaran saja. Kamu harus berani memulai proses pemaafan. Bukan hanya memaafkan orang tuamu atau lingkungan yang dulu pernah membuatmu trauma soal uang, tapi juga memaafkan dirimu sendiri. Kadang kita menyimpan rasa bersalah karena pernah salah dalam mengelola uang, pernah ditipu, pernah boros, pernah hidup foya-foya, atau justru terlalu pelit karena takut miskin. Semua itu harus dipeluk dan dilepaskan, bukan dihakimi. Karena kalau kamu terus mengutuk masa lalumu, vibrasi dirimu akan tetap berputar pada energi kesedihan dan kebencian. Uang tidak akan datang pada jiwa yang menyiksa dirinya sendiri. Uang menyukai kelembutan, kelegaan, dan rasa hormat. Maka semakin kamu bisa berkata, ya, aku pernah salah dalam mengelola rezeki, tapi aku belajar dan aku memaafkan, maka saat itu juga getaran energimu mulai naik. Kamu bukan korban uang, kamu adalah pemilik energi yang sedang tumbuh dewasa. Dan di dunia energi, kedewasaan batin jauh lebih penting daripada jumlah tabungan. Semesta hanya mempercayai rezeki pada mereka yang siap menanggung makna, bukan hanya angka. Setelah memaafkan diri sendiri, kamu perlu membangun hubungan baru dengan uang. Ini terdengar aneh, tapi penting. Anggap uang sebagai makhluk yang hidup. Bukan berarti kamu menyembahnya, tapi kamu belajar menghormatinya. Uang suka dihormati, bukan disembah. Coba kamu lihat bagaimana kamu memperlakukan uang di dompetmu. Apakah ia terlipat, kusut, dilempar begitu saja, atau kamu menyimpannya dengan rapi, penuh perhatian, seperti kamu memperlakukan sesuatu yang kamu cintai? Setiap tindakan kecil adalah cermin dari hubungan batinmu dengan uang. Orang yang hidup dalam kesadaran dan vibrasi tinggi akan memperlakukan uang dengan sikap syukur dan hormat. Mereka tidak sombong saat uang datang dan tidak panik saat uang pergi. Karena mereka tahu uang hanyalah bagian kecil dari aliran energi Tuhan yang tak pernah habis. Mereka tidak mengejar uang, tapi membangun kehidupan yang layak untuk dikunjungi uang. Dan inilah vibrasi tertinggi. Ketika kamu menjadi pribadi yang begitu bernilai, hingga uang merasa nyaman untuk tinggal bersamamu dalam jangka panjang, bukan sekedar lewat sebentar. Setelah kamu memperbaiki hubunganmu dengan uang, tahap berikutnya adalah menyadari bahwa uang bukan tujuan, tapi alat. Inilah kesalahan banyak orang. Mereka menjadikan uang sebagai titik akhir. Padahal, uang tidak pernah sanggup mengisi kekosongan jiwa. Uang bisa memberi kamu kenyamanan, tapi tidak menjamin kedamaian. Uang bisa memberi kamu tempat tidur empuk, tapi bukan tidur yang nyenyak. Maka jika kamu ingin menarik uang dalam jumlah besar, pastikan kamu tahu untuk apa uang itu. Apa misimu? Apa kontribusimu? Apa proyek kehidupan yang sedang kamu bangun dengan restu Tuhan? Semesta enggan mengalirkan kekayaan besar kepada mereka yang tidak tahu mau dibawa kemana rezeki itu. Karena di dunia ini, uang adalah amanah. Jika kamu hanya ingin uang agar bisa hidup mewah dan mengalahkan orang lain, maka getaranmu terlalu rendah. Tapi jika kamu ingin uang karena kamu ingin membangun, menolong, mencipta dan memperluas cahaya, maka semesta akan menyambutmu dengan gembira. Karena kamu bukan hanya menarik uang, kamu sedang menarik takdir ilahi. Di titik ini, kamu harus mulai melakukan ritual-ritual sederhana yang menaikkan vibrasi finansialmu. Bukan klinik, bukan ilmu gaib, tapi disiplin spiritual dan psikologis yang nyata. Contohnya, setiap pagi, ucapkan rasa syukur atas uang yang sudah kamu miliki sekecil apapun itu. Katakan dengan penuh kesadaran, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah cukupkan kebutuhanku hari ini. Lalu, visualisasikan hidup ideal yang kamu inginkan. Bayangkan kamu punya uang yang cukup untuk menafkahi orang-orang yang kamu cintai, untuk berderma, untuk mengembangkan potensi, dan tetap hidup damai. Jangan lakukan ini dengan cara memaksa,
tetapi dengan lembut. Biarkan rasa cukup memenuhi dadamu. Rasa cukup adalah magnet terbesar bagi kekayaan sejati. Karena saat kamu merasa cukup, kamu tidak bergetar pada frekuensi kekurangan. Dan ketika kamu tidak merasa kekurangan, justru saat itulah kelimpahan datang. Ini paradoks yang indah. Saat kamu tidak butuh, saat itulah semesta percaya kamu pantas menerima lebih. Selain ritual syukur dan visualisasi, penting juga untuk mulai hidup dengan kesadaran finansial yang tinggi. Jangan tunggu kaya dulu baru disiplin. Justru, kamu harus disiplin agar bisa menjadi kaya. Catat setiap pemasukan dan pengeluaranmu bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu ingin hadir penuh dalam setiap transaksi energi. Uang adalah energi. Setiap kamu mengeluarkannya, kamu sedang bertukar energi. Jika kamu keluarkan uang dengan rasa terpaksa, uang pun akan pergi tanpa berkat. Tapi jika kamu keluarkan uang dengan ikhlas, uang akan kembali dengan teman-temannya. Maka bayar apapun dengan rasa cinta. Bayar tagihan dengan rasa syukur karena kamu masih sanggup bayar. Beli makanan dengan rasa berkah karena kamu masih bisa makan enak. Dan sedekah dengan rasa penuh karena kamu tahu ini bukan hilang, ini ditanam. Orang yang hidup dengan kesadaran seperti ini tidak takut kehilangan uang karena mereka tahu kehilangan hanyalah ilusi. Di semesta Tuhan, semua kembali dalam bentuk yang lebih tinggi jika kamu melepaskannya dengan vibrasi cinta. Kamu juga harus memperhatikan siapa saja yang mempengaruhi vibrasi finansialmu. Lingkungan yang terus bicara soal kekurangan, utang, harga naik, atau hidup susah bisa menurunkan getaranmu. Bukan berarti kamu harus sombong dan meninggalkan semua orang, tapi kamu perlu punya ruang aman untuk menyerap vibrasi tinggi. Dengarkan konten-konten positif tentang kelimpahan. Dekatkan diri pada orang yang hidupnya penuh berkah. Jangan tertawa saat orang bilang hidup itu mudah, hanya karena kamu terbiasa hidup sulit. Mungkin kamu hanya belum mengatur antenamu pada frekuensi kemudahan. Ingat, Tuhan itu maha kaya. Dia tidak pernah pelit. Jika kamu merasa hidupmu sempit, bukan karena Tuhan menahan, tapi karena kamu belum belajar menerima. Dan kadang, satu-satunya yang menghalangi rezekimu adalah pola pikir yang kamu warisi dari generasi sebelumnya. Kamu bisa mengubah garis nasib keturunanmu jika kamu berani menjadi titik balik. Kamu bisa jadi pemutus rantai kemiskinan, bukan karena kamu kerja mati-matian, tapi karena kamu sadar Tuhan menciptakanmu bukan untuk kekurangan. Akhirnya, ilmu tarik uang bukan tentang gimana caranya biar cepat kaya, tapi tentang gimana caranya jadi pribadi yang selaras dengan kekayaan. Ini bukan soal teknik manipulasi semesta, tapi soal keharmonisan dengan hukum kehidupan. Jika kamu ingin uang, maka jadilah pribadi yang pantas dikunjungi uang, punya kejelasan tujuan, punya rasa hormat terhadap uang, punya energi syukur yang konstan, dan yang paling penting, punya niat suci dalam menggunakan rejeki. Semesta bekerja berdasarkan ambisimu, tapi berdasarkan kejernihan niatmu. Kalau niatmu tulus, kamu ingin berkecukupan agar bisa menolong lebih banyak orang, mengangkat keluargamu, dan membangun sesuatu yang bermanfaat, percaya, semesta akan membukakan jalan, bahkan dari arah yang tak kamu duga. Tapi jika niatmu masih keruh, uang akan menjauh perlahan. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Tuhan sedang menyelamatkanmu dari keburukan yang bisa muncul jika kamu kaya terlalu cepat. Maka bersabarlah, ilmu ini bekerja bukan berdasarkan kecepatan, tapi berdasarkan kesesuaian getaran. Saat kamu mulai menyadari bahwa hubunganmu dengan uang bukan sekedar soal angka, tapi soal luka dan energi, kamu akan menyentuh level kesadaran yang sangat jarang dicapai orang. Kamu tidak lagi hanya fokus mencari tahu cara menghasilkan uang, tapi kamu akan masuk ke pertanyaan yang jauh lebih dalam, yaitu siapa aku ketika aku punya uang dan siapa aku ketika aku tidak punya uang. Jawaban dari dua pertanyaan ini bisa membuka jendela menuju pemahaman dirimu sendiri. Apakah kamu menjadi sombong saat punya uang? Apakah kamu merasa rendah diri saat tak punya uang?
Jika jawabannya iya, maka uang masih memegang kekuasaan atas jiwamu. Tapi jika kamu bisa tetap tenang, utuh dan rendah hati, baik saat ada maupun tidak ada uang, maka kamu telah menjadi tuan atas uangmu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh fluktuasi dunia materi. Kamu tetap bisa memberi, bersyukur, dan tenang karena kamu sadar bahwa vibrasi rezeki sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Inilah titik di mana energi keuangan mulai mengalir kepadamu, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi pusat gravitasi spiritual bagi rezeki itu sendiri. Ini bukan lagi tentang teknik, tapi tentang frekuensi. Namun perlu kamu tahu, vibrasi uang tidak akan bertahan lama jika kamu terus berada di lingkungan yang bertentangan dengannya. Energi sangat mudah terpengaruh. Ketika kamu sedang menyembuhkan hubunganmu dengan uang, maka kamu juga perlu mengevaluasi dengan siapa kamu berbicara, konten apa yang kamu konsumsi, dan percakapan macam apa yang kamu izinkan mengisi ruang pikiranmu. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka terus mengutuki uang, menertawakan kekayaan, dan menanamkan narasi bahwa menjadi kaya adalah bentuk keserakahan. Padahal yang sedang mereka lakukan adalah menolak vibrasi rezeki secara kolektif. Maka dari itu, jika kamu ingin benar-benar mengalami perubahan besar dalam hidup finansialmu, kamu harus mulai berani membatasi akses dari hal-hal yang membuatmu turun frekuensi. Pilih circle yang tidak malu bicara tentang uang secara sehat. Pilih guru yang tidak hanya paham spiritualitas, tapi juga paham hukum-hukum semesta. Pilih bacaran, tontonan, dan afirmasi yang membuatmu merasa layak, bukan yang membuatmu terus merasa bersalah karena ingin berkecukupan. Uang adalah cermin, ia datang ke tempat di mana ia dihormati, bukan ditakuti. Maka jadilah rumah yang pantas untuk rezeki besar. Mungkin kamu bertanya, kalau semua ini soal vibrasi, kenapa masih banyak orang jahat yang kaya? Pertanyaan ini wajar dan perlu dijawab dengan jernih. Pertama, vibrasi itu bukan soal baik atau buruk secara moral. Vibrasi adalah energi konsisten yang terpancar dari keyakinan terdalam seseorang. Banyak orang yang secara moral bisa kita anggap keliru, tapi mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kekayaan. Mereka tidak memiliki luka terhadap uang. Mereka tidak menyalahkan uang. Mereka merasa berhak memiliki uang. Dan karena hukum semesta bekerja berdasarkan getaran, bukan penilaian moral manusia, maka uang pun mengalir kepada mereka. Tapi apakah kekayaan mereka membawa kedamaian? Tidak selalu. Kekayaan tanpa kesadaran akan menumbuhkan keserakahan. Sebaliknya, kekayaan dengan kesadaran akan menumbuhkan keberkahan. Maka fokus kita bukan untuk menjadi kaya seperti mereka, tapi menjadi kaya versi terbaik kita. Utuh, sadar, bertanggung jawab, dan penuh syukur. Uang hanya akan menjadi alat. Dan kita adalah tangan-tangan Tuhan yang bertugas menyalurkan rezeki itu untuk hal-hal yang lebih tinggi. Jangan iri pada kekayaan orang yang tak kamu tahu isi jiwanya. Fokuslah pada pertumbuhanmu, karena Tuhan sedang melihat. Ada momen dalam proses transformasi keuangan spiritual ini di mana kamu akan merasa sepi. Bukan karena kamu tidak punya teman, tapi karena kamu tidak lagi bisa cocok dengan percakapan-percakapan lama. Ketika kamu mulai berubah cara berpikirnya tentang uang, dunia lama seperti menolakmu. Kamu merasa aneh sendiri ketika mulai percaya bahwa rezeki bisa datang dari ketenangan, bukan dari kepanikan. Kamu mulai merasa asing ketika kamu tidak lagi ingin bergosip atau menertawakan orang kaya. Tapi justru di kesepian itu, kamu sedang dibersihkan. Tuhan sedang mengosokkan ruang dalam hidupmu agar bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Komunitas baru, vibrasi baru, dan aliran rezeki baru. Jangan panik, ini bukan kehancuran. Ini adalah fondasi ulang. Keluarkan semua keyakinan lama yang membatasimu. Maafkan semua orang yang pernah membuatmu takut soal uang. Sembuhkan dirimu, dan percayalah orang-orang yang juga berada di jalan vibrasi rezeki yang sejati akan menemukanmu. Dan kalian akan membangun kehidupan yang lebih damai. Bukan hanya kaya, tapi penuh makna. Ada satu kebiasaan kecil yang bisa mengubah energimu terhadap uang secara drastis. Bersyukur sebelum menerima. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini tentang menciptakan ruang vibrasi dalam pikiran dan hati bahwa kamu sedang dipenuhi, bahkan sebelum itu terjadi. Banyak orang hanya bersyukur setelah uang datang. Tapi mereka yang memahami hukum vibrasi tahu bahwa syukur adalah sinyal yang mengundang. Ketika kamu bangun pagi, ucapkan syukur seolah kamu sudah memiliki semua yang kamu inginkan. Ucapkan terima kasih Tuhan atas rezeki besar yang datang kepadaku hari ini. Terima kasih atas kesehatan, ide, peluang, dan kekayaan yang tak terduga.
Kalimat-kalimat ini bukan mantra kosong. Ini adalah cara untuk menyingkronkan hatimu dengan hukum energi. Karena ketika kamu bersyukur sebelum menerima, kamu menyatakan bahwa kamu percaya, dan semesta hanya bisa bekerja dengan orang-orang yang mempercayainya. Vibrasi syukur membuka gerbang yang tidak bisa dibuka oleh kerja keras saja. Syukur menyentuh sisi ilahi dari kehidupanmu, dan uang seperti apapun bentuknya akan mulai mencari jalan untuk sampai kepadamu. Ketika kamu mulai hidup dalam vibrasi kelimpahan, satu hal mengejutkan akan terjadi. Kamu tidak lagi terlalu terobsesi pada uang, tapi uang justru semakin dekat padamu. Kamu akan merasa tenang, tidak lagi panik ketika dompetmu kosong, karena kamu tahu kekosongan hanyalah fase, bukan akhir. Kamu tahu cara berpikir, merasa dan bertindakmu jauh dari berpengaruh dari sekedar jumlah uang di rekening. Kamu tidak lagi menilai dirimu berdasarkan apa yang kamu punya, tapi berdasarkan siapa kamu sedang menjadi. Dan kamu mulai menyadari bahwa kekayaan terbaik bukanlah angka, melainkan kualitas hidup yang kamu rasakan setiap hari. Rasa tenang, rasa cukup, rasa syukur, rasa damai. Uang menjadi teman, bukan tuan. Uang menjadi alat, bukan penentu harga dirimu. Inilah transformasi sejati ketika kamu tidak hanya menjadi kaya secara materi, tapi juga kaya secara mental, emosional, dan spiritual. Dan di titik ini, kamu tidak lagi bertanya bagaimana cara mendapatkan uang, tapi bagaimana aku bisa menjadi saluran rezeki bagi dunia ini? Ini adalah pertanyaan orang-orang yang telah selesai dengan egonya. Jangan heran jika setelah kamu menaikkan vibrasimu terhadap uang, beberapa orang menjauh. Itu hal yang wajar. Mereka tidak sedang membencimu. Mereka hanya tidak cocok lagi dengan frekuensi barumu. Dulu kamu cocok ngobrol soal kekurangan, keluhan, dan kesialan hidup. Tapi sekarang, kamu sedang sibuk menanam rasa syukur dan rasa cukup. Perubahan vibrasi ini akan menyaring siapa yang layak tinggal dan siapa yang sudah selesai. Jangan paksa yang pergi untuk tetap tinggal, karena perjalanan ini tidak butuh banyak penonton. Ia hanya butuh kejelasan tujuan. Semakin kamu ikhlas melepaskan, semakin cepat rezeki barumu datang. Jangan takut kehilangan koneksi lama. Yang perlu kamu khawatirkan adalah kehilangan dirimu sendiri karena menunda pertumbuhan demi kenyamanan semu. Ingat, kamu sedang dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi. Bukan untuk pamer, tapi untuk jadi versi dirimu yang paling sejati. Dan jika kamu konsisten di jalur ini, bukan cuma uang yang datang, tapi kehidupan yang kamu doakan dalam diam akan mulai mengambil bentuk. Salah satu ciri bahwa kamu telah berubah vibrasinya adalah munculnya kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kamu tidak lagi gelisah setiap kali saldo berkurang. Kamu tidak lagi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi menyalahkan pemerintah, orang tua, atau sistem ekonomi. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu tahu bahwa kedamaian sejati tidak tergantung dari luar, tapi dari dalam. Kedamaian inilah yang membuat uang nyaman tinggal dalam hidupmu, karena uang suka tempat yang tenang. Seperti burung yang enggan singgah di tangan yang gelisah, uang juga akan pergi dari jiwa yang penuh kekhawatiran. Maka semakin tenang kamu, semakin dekat rezeki. Tenang bukan berarti pasrah, tenang artinya percaya. Tenang artinya kamu tidak perlu panik, karena kamu tahu Tuhan bekerja. Kamu tahu hukum semesta berlaku, dan kamu tahu bahwa setiap tindakan kecil dari niat bersihmu sedang dihitung, sedang disiapkan jalannya. Jangan tergesa-gesa, jangan memaksa, cukup bersihkan frekuensimu dan biarkan semesta melakukan bagiannya. Dan ketika kamu mencapai titik ini, kamu akan mulai mengalami keajaiban. Peluang datang dari arah yang tidak kamu duga, orang-orang baru hadir dengan maksud baik. Ide-ide muncul di kepalamu saat kamu sedang santai. Proyek yang dulu kamu kejar-kejar tiba-tiba datang sendiri. Tapi semua ini bukan sulap. Ini hasil dari sinkronisasi antara pikiran, emosi, dan energi spiritualmu. Kamu tidak sedang bermain sulap, kamu sedang menyatu dengan hukum alam. Dan siapa yang selaras dengan hukum semesta akan selalu berada di jalur kemudahan. Tapi ingat, keajaiban ini hanya bisa dipertahankan jika kamu tetap rendah hati. Jangan sampai ketika uang mulai datang, kamu lupa pada proses penyembuhanmu. Jangan sampai kekayaan membuatmu kembali arogan. Karena jika begitu, energi itu akan pergi secepat ia datang. Uang bukan tujuan, uang adalah teman seperjalanan. Gunakan ia dengan cinta dan ia akan kembali dengan berlipat ganda. Kamu sedang bukan hanya membangun kekayaan, tapi mewujudkan takdirmu.
Sahabatku, jika kamu sampai pada paragraf ini, itu artinya jiwamu siap untuk mengubah takdirmu. Kamu tidak sedang membaca teori kosong. Kamu sedang membuka pintu-pintu kesadaran yang selama ini terkunci oleh rasa takut, luka batin, dan keyakinan lama. Tapi sekarang kamu tahu bahwa rezeki bukan soal kerja keras semata, tapi soal kerja sadar, soal vibrasi, soal berdamai dengan uang, soal percaya bahwa Tuhan itu maha kaya dan tidak menciptakanmu untuk kekurangan selamanya. Maka mulai hari ini, buat keputusan penting. Aku akan memperbaiki hubungan batinku dengan uang. Aku akan menyembuhkan. Aku akan mencintai rezeki sebagai bentuk cinta Tuhan. Dan aku tidak akan lagi hidup dalam frekuensi panik, tapi dalam vibrasi yakin. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Jika isi dari video ini menggugahmu, silahkan tinggalkan komentar, bagikan ke orang yang kamu sayangi, dan tentu saja jangan lupa subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak tertinggal konten-konten spiritual transformasional selanjutnya. Karena ini baru permulaan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mengangkat hambanya yang percaya.